Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Welcome back ya di kelas terbuka bersama saya Fakiza Muklis. Oke, kita lanjutkan lagi untuk tutorial fungsinya ya. Dimana di video sebelumnya kita udah bikin tentang ini ya, pengenalan fungsi. Dimana sekarang kita akan belajar tentang yang namanya adalah argumen ya dari fungsi. Oke, nah kita akan belajar ini dimana kalau kalian lihat di video sebelumnya kita juga udah bahas tentang ini ya, deklarasi fungsi yang kita punya nih. Sekarang kita punya yang namanya adalah function hello, say hello sama say keren. Oke. Nah, bisa nggak kita gabungin dua-duanya? Nah, di sini kita bisa teman semua. Itu adalah dengan menggunakan argumen di mana kita naruh di sini ya. Ini adalah argumen ya. Nah, tapi saya nggak akan ubah si fungsi ini. Nah, saya akan bikin di sini ya. Jadi sekarang kita punya function baru, misalkan namanya adalah say ya. Say, oke, kayak gini ya. Terus juga sama, kita akan lakukan console.log. Di sini misalkan kita punya data input ya. Kayak gini aja ya. Nah, data input ini ya, kita bisa tangkap teman-teman semua dari dalam argumen ini. Jadi kalau kita naruh di sini ada data input kayak gini ya. Jadi, data input apapun yang kita masukkan di sini, itu nanti akan dimasukkan ke dalam fungsi dan nanti si console.log tahu bahwa ini ada data yang disebut dengan data input gitu ya. Nah, programnya gimana? Coba ya. Ini akan saya matikan dulu ya. Saya bisa bilang gini ya. Say, oke, di mana saya akan tulis misalkan halo apa kabar ya. Kayak gini. Kita save dan dia sekarang akan menghasilkan mana program saya ya. Ini ya, ini kita refresh. Oke ya, belum kita jalankan teman semua. Ini kita go live kan. Nah, nanti dia akan itu dia ya. Nanti dia akan menghasilkan di sini ada ini dia. Lihat. Halo, apa kabar ya. Itu. Keren. Oke. Dan sekarang saya bisa ubah-ubah apapun isinya yang mau saya taruh di dalam si console.log data input ya. Misalkan, hai keren, ya. Terus bisa bilang say, Ucup di mana ya? Kayak gini, oke. Nah, kita lihat di sini. Sekarang jadinya kayak gimana lihat. Halo apa kabar? Hai keren, Ucup di mana ya? Nah, sekarang jadinya fungsi kita itu bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan adanya data input ini, ya. Nah, jadi sekarang kita punya sebuah fungsi yang lebih umum teman-teman semua ya. Nah, ini disebut sebagai namanya adalah argumen atau input dalam sebuah fungsi ya. Di mana kita masukin apapun, nanti dia akan naruh ke dalam sini. Oke, keren nih. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah fungsi ya, di mana kita bisa masukin beberapa argumen. Contoh. Misalkan gini, saya punya function, oke, tambah. Tambah, pasti dia bisa melakukan sesuatu penjumlahan antara dua buah angka, ya. Saya bisa bilang gini, angka 1, koma, ya, angka 2. Berarti sekarang kita punya dua buah argumen, itu adalah angka 1 dan angka 2. Kita bisa hitung jumlah kan ya, coba. Kita let hasil. Hasil itu adalah angka 1 dijumlah dengan angka 2. Ya, 10 tambah 7 berapa? 18. Betul sekali. 10 tambah 6 berapa? 17. Pinter ya. Siapa yang seperti itu? Kalian tahu sendiri. Oke, kita bikin gini. console.log. Kita taruh di sini hasil. Oke. Nah, kayak gini teman semua. Keren aja. Coba. Oke, kita bikin yang kepanjang deh ya. Kita bikin gini, console.log. Oh, kita bikin stringnya dulu. Ini kita bikin sebuah fungsi yang rada-rada ribet ya. Coba let, ya, message. Misalkan message-nya kita pakai string gini, ya. Kita bikin di sini ada dolar, ya, angka 1 ditambah dengan dolar, ya, angka 2 sama dengan kita taruh di sini adalah persen hasil. Nah, bayang kalian bikin program berulang-ulang, ini panjang banget ya. Kita taruh message-nya di sini. Oke, ini adalah program sederhana aja di mana
kita masukin angka 1 sama angka 2, lalu kita hitung hasilnya, lalu kita struktur message, kita masukin ke dalam string, terus kita print di sini ya. Oke, kita bikin coba tambah berapa? 10 sama 6. Berapa? Bukan 17 teman-teman semua, itu adalah 16 ya. 10 tambah 6 sama dengan 16. Keren? Keren banget ya. Lagi, coba tambah. Saya mau bikin 10 tambah 7 ya. Kayak gini, hasilnya adalah 10 tambah 7, 17 ya. Keren banget ya. Itu adalah fungsi di mana kita udah bahas tadi. Di sini ada satu buah argumen. Oke, dan kita juga bisa pakai 2 argumen. Dan argumennya ini bisa sebanyak yang kalian mau ya dalam sebuah function. Oke, ya. Keren ya, dimana di sini program kita jadinya rapih nih. Jadi kita kalau mau bikin tambah-tambahan 10 tambah 6, kita nggak perlu bikin lagi program kayak gini berulang di bawah sini. Ya, jadi kita bisa panggil dengan kayak gini aja. Oke teman-teman semua, ya keren. Dan di sini hati-hati ya. Hati-hati apa? Hati-hati kalau misalkan kita punya 2 buah argumen, tapi kita naruhnya itu kayak gini ya. Misalkan 10 aja, 1 biji ya. Kita butuhnya 2 biji, dikasihnya 1. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini. Ya. Lihat, 10 ditambah undefined ya. Jadi, sekarang dia nggak akan error, cuman dia jadi undefined, oke? Dan dia karena misalkan angkanya 10 ditambah sesuatu yang kita nggak tahu itu apa, jadinya none. None itu apa? Not a number ya. Jadi hati-hati ya kalau kita bikin sebuah fungsi terus misalkan dapat none ya, hasilnya aneh gitu, tapi nggak ada error gitu kan. Nah itu berarti di sini mungkin ada sebuah fungsi yang kita nggak lengkap ngisinya di sini ya. Jadi pastikan ini ya dia itu cocok dengan apa yang kita punya. Oke teman-teman semua ya, itu adalah untuk argumen fungsi ya. Jadi hati-hati dengan penggunaan argumen di mana kita harus sama ya untuk si inputannya dengan jumlah yang kita masukin di sini ya. Oke teman-teman semua, jadi sampai sini dulu tutorialnya. See you next video ya, di mana kita akan membahas tentang return value ya, di mana kita ingin ngambil ini ya. Gimana caranya si angka-angka ini kita bisa tangkap si hasilnya di luar fungsinya. Jadi misalkan saya mau bikin gini. Hasil sama dengan tambah itu menggunakan return value ya. Nanti kita akan coba bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman semua, see you next video. Keep coding, stay awesome teman-teman semua. Keep safe ya. Bye.